Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Prospek Saham BBRI tahun 2025. Apakah masih ada peluang? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saya mau update lagi tentang saham BRI. Terlebih karena laporan bulanan per Agustus 2024 sudah terbit. Seperti informasi pada video-video sebelumnya, saya akan berusaha untuk membahas apabila laporan bulanan saham ini terbit, agar informasi yang kamu peroleh itu yang paling fresh. Kalau kamu ingat, sebelumnya saya sudah buat perbandingan kinerja BRI dengan 3 bulan sebelum Agustus, di mana saat itu digoreng berita bahwa kinerja BRI turun 50%. Agar informasinya utuh, sebaiknya kamu nonton video ini hingga selesai. Nanti di akhir video ada informasi menarik juga tentang BRI yang langsung disampaikan oleh direktur utamanya. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan. Sekarang mari kita lihat untuk kinerja per 31 Agustus tahun 2024. BRI mencetak pendapatan bunga sekitar 108,2 triliun, beban bunga 34,5 triliun, dan pendapatan bunga neto sekitar 73,6 triliun. Penyisian kerugiannya ada 25,5 triliun dengan biaya operasional lainnya 27,8 triliun, sehingga memberikan profit atau laba sebesar 36,2 triliun per Agustus tahun 2024. Kita bandingkan dengan Agustus tahun 2023. Pendapatan bunganya 95,2 triliun, biaya bunganya 23,6 triliun, pendapatan bunganya itu 71,5 triliun. Penyisihannya 17,7 triliun dan biaya operasional lainnya 27,6 triliun sehingga menghasilkan laba 34,8 triliun rupiah. Kita bandingkan untuk dua data tadi. Untuk pendapatan bunga terjadi peningkatan sekitar 12,9 triliun atau sekitar 13,6%. Beban bunganya naik signifikan sekitar 10,8 triliun atau naik 45,9%. Pendapatan bunga neto naik tipis dengan angka 2,9% saja. Untuk penyisihan kerugiannya naik signifikan sebanyak 7,8 triliun atau 44,1%. Biaya operasional lainnya hanya naik 0,6% dan untuk labanya per Agustus ini naik 1,3 triliun atau sekitar 3,9%. Di sini ada yang bisa kamu lihat, ada dua aspek. Yang pertama, beban bunga yang mana naik sekitar 45% dan penyisihan kerugian yang naik 44%. Saya lebih menyoroti tentang penyisihan kerugiannya yang naik sekitar 7,8 triliun. Itu artinya apabila nantinya BRI mampu untuk menekan jumlah NPL-nya menjadi lebih rendah lagi, seharusnya biaya penyisihan kerugian ini akan menjadi lebih rendah. Dan hal itu bisa berdampak positif terhadap pencapaian laba perusahaan. Nah, begitu juga dengan beban bunganya. Apabila mereka bisa melakukan efisiensi untuk biaya bunganya menjadi lebih rendah, otomatis hal itu juga akan berdampak kepada laba periode berjalan. Karena sebenarnya BRI masih mampu meningkatkan pendapatan bunga sebanyak 13,6%. Dan angka itu bisa dikatakan sangat baik hingga Agustus tahun 2024. Jadi, laba periode berjalan ini sebenarnya berpotensi menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi apabila aspek-aspek yang saya sebutkan tadi bisa diefisiensikan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa prospek BRI di tahun 2025 menurut saya pribadi. Artinya bisa benar, bisa juga salah. Dan ingat disclaimer on. Prospek pertama, potensi dividen yang besar. Mengingat BRI mampu menghasilkan pertumbuhan laba hingga Agustus tahun 2024 dan apabila manajemen berkomitmen untuk membagi porsi dividen payout ratio yang sama seperti tahun sebelumnya, maka ada potensi dividen per share-nya menjadi lebih besar. Kedua, mungkin harga saham bisa naik ke angka 6 ribuan jika kinerja terus tumbuh. Nah, sebagai informasi, BRI merupakan satu-satunya saham dari big banks yang harga sahamnya masih mengalami penurunan hingga tahun 2024 ini. Artinya harganya belum pulih lagi ke angka yang seharusnya. Hal itu tidak seperti saham Mandiri, saham BCA yang mana harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Itu artinya apabila kinerja BRI bisa terus tumbuh, maka ada potensi harga sahamnya bisa naik lagi ke angka 6 ribuan. Ketiga, potensi laba menjadi lebih baik jika masalah NPL dapat diselesaikan. Hal ini seperti yang sudah saya bahas tadi. Nah, berikut ini beberapa informasi penting dari Direktur Utama BRI. Simak baik-baik agar kamu bisa analisa lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Nah, saat ini saya mau bahas beberapa topik menarik saat dilakukannya public expose BBRI di tahun 2024. Tentu saja semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi.
Jadi bagi kamu yang mungkin sudah bosan dengan pembahasan BRI, bisa skip video ini dulu. Dan bagi kamu yang masih tertarik dengan saham ini, bisa nonton lebih lanjut karena ada banyak informasi menarik dan informasi baru yang bisa kamu temukan saat pembahasan Public Expose tahun 2024 ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat beberapa cuplikan saat dilakukannya Public Expose untuk saham BBRI. Baik, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Selamat pagi, Ibu Maharani Iskandar menanyakan, apa tantangan BRI untuk pencapaian target ke depan? Silakan, bisa langsung dijawab, Pak. Oke, jadi kamu simak baik-baik pertanyaannya, apa tantangan BRI untuk mencapai target ke depan? Berikut jawaban dari Direktur Utamanya. Baik, tantangannya saya bagi dua. Jangka pendek terutama untuk menyelesaikan target tahun ini. Tantangannya adalah menurunnya dan melemahnya demand di segmen mikro. Yang itu akan berdampak kepada penurunan pertumbuhan, tapi tetap tumbuh, tapi pertumbuhannya menurun kredit mikro. Dan kemudian jadi tantangan untuk jangka pendek adalah menurunnya pertumbuhan kredit mikro. Mari kita lihat berdasarkan data yang ada. Kamu bisa lihat sini, ini merupakan data terkait penyaluran kredit perusahaan, baik itu kredit mikro, consumer, small, medium, corporate, dan secara total. Kamu bisa lihat sini, ini merupakan data untuk per semester 1 tahun 2024 dibandingkan dengan semester 1 tahun 2023. Untuk segmen di bidang mikro, kamu bisa lihat sini, memang masih terjadi pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, tapi berdasarkan informasi dari Direktur Utamanya, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan atau pertumbuhannya itu meskipun tumbuh tapi bisa dikatakan terbatas karena perusahaan lebih selektif untuk menyalurkan kredit di industri ini, khususnya untuk segmen mikro, mempertimbangkan adanya cukup banyak terjadi peningkatan NPL yang nanti akan kita lihat untuk penjelasan selanjutnya. oleh karena itu, karena jumlah kredit yang bisa disalurkan ke mikro itu menurun, maka diikuti juga dengan peningkatan NPL di mikro. Oke, jadi ada hubungan antara penyaluran kredit di mikro dan NPL di segmen tersebut. Mari kita lihat secara sekilas. Kamu bisa lihat di sini untuk data NPL gross saham BBRI, di mana pada semester 1 tahun 2024 berjumlah 3,05 dan pada Q1 atau triwulan 1 tahun 2024 berjumlah 3,11. Itu artinya dari Q1 ke Q2 terjadi penurunan NPL dan ini merupakan salah satu hal yang baik karena meskipun NPL BRI masih di angka 3%, tapi terjadi penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dan itu berarti kualitas kredit saham ini semakin baik meskipun angka NPL-nya masih di atas 3%. Dan jika dibandingkan dengan semester 1 atau Q2 tahun 2023, memang pada Q2 tahun 2024 ini masih terjadi peningkatan. Tapi kita bisa lihat secara triwulan dibandingkan Q1 2024 sudah terjadi penurunan. Kita lanjut pembahasannya. Apa responnya dari BRI terhadap masalah ini? Maka responnya, sementara kita slowing down di mikro, dan di mikro ini kita fokus kepada tetap tumbuh secara lebih selektif dan kemudian memperbaiki aset-aset di mikro, kredit di mikro yang cenderung memburuk. Oke, jadi fokus perusahaan dalam jangka pendek ini lebih kepada memperbaiki kualitas kredit yang memburuk dalam arti memperbaiki kondisi NPL mereka agar bisa lebih turun lagi. Itu strategi kita dan hasilnya sudah mulai baik, terutama kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan, ya kita hapus buku. Dan hapus buku ini kan makan cadangan. Sudah kita lakukan tahun lalu, kita menghapus buku 32,7 triliun dan tanpa mengganggu permodalan karena memang sudah kita cadangkan sebelumnya. Sekarang yang sudah kita hapus buku itu, kita tagih kembali, itulah yang kemudian kita tampung sebagai hasil dari recovery itu. Oke, bagi teman-teman yang belum terlalu paham dengan pemaparan yang disampaikan oleh Direktur Utama tadi, sebenarnya untuk saham-saham perbankan ada satu pos khusus yang ada di income statement atau laporan laba ruginya.
yaitu beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan. Jadi, setiap kali bank menyalurkan kredit, mereka harus menyisihkan sejumlah dana untuk mengantisipasi apabila kredit tersebut tidak dikembalikan atau tidak tertagih oleh debitur yang mereka pinjamkan. Nah, itu merupakan pencadangan yang dilakukan oleh bank. Dan seperti informasi oleh Direktur Utama tadi, BRI telah melakukan pencadangan dengan nominal yang cukup signifikan karena mengantisipasi adanya NPL yang bertambah. Sehingga secara keseluruhan sebenarnya penyisihan itu telah dilakukan sebelumnya, bahkan pada tahun 2023 barusan kamu bisa baca atau dengar tadi bahwa BRI melakukan pencadangan dengan nominal yang sangat fantastis. Tapi menariknya, hal itu tidak mempengaruhi modal perusahaan dan juga tidak mempengaruhi laba secara keseluruhan. Laba BRI masih bisa tumbuh dan modalnya juga tidak terganggu. Ini merupakan salah satu keunggulan dari saham atau perusahaan yang memiliki modal yang kuat dan pendapatan bunga yang terus bertumbuh. Karena meskipun mereka melakukan pencadangan dan penghapusan dengan nominal yang sangat signifikan, tapi secara keseluruhan tidak terlalu berpengaruh terhadap operasional bisnis perusahaan. Dan menariknya lagi, apabila mereka telah menghapus buku cadangan tersebut, dan ternyata saat ditagih kepada debitur itu atau pihak yang meminjam bisa mengembalikannya, maka hal itu akan tercatat sebagai keuntungan bagi BRI, sehingga bisa berdampak positif kepada laba yang mereka capai pada tahun tersebut. Kita lanjut pembahasannya. Itu strateginya untuk jangka pendek dan merespon tantangan jangka pendek. Jangka panjang ada, pasti penyebabnya adalah digital. Digital ini akan merubah perspektif bisnis, merubah cara berbisnis dan lain-lain. Tantangannya itu, nasabahnya juga berubah, kemudian banknya juga berubah, pasarnya juga berubah. Bagaimana merespon strategi ini? Tidak mudah. Kenapa? Kenapa tidak mudah? Karena kita harus bagi-bagi. Begitu kita digitalkan, ternyata masyarakatnya, nasabahnya juga belum siap. Tapi kalau kita tidak digitalkan dari sekarang, nanti keburu ketinggalan. Maka strategi menghadapi dampak dari digitalisasi ini kita lakukan bertahap. Pertama, kita persiapkan untuk jangka panjang, semuanya kita digitalkan. Maka kemudian penggunaan AI segala macam sudah kita lakukan di BRI. Tetapi kalau ini kita terapkan langsung, masih banyak di desa-desa sana, di ujung Indonesia sana yang belum mengerti. Maka tetap harus kita layani secara manual. Maka kemudian strategi jangka pendek untuk merespon ini adalah dengan konsep hybrid bank. Melalui apa? Kita mulai branchless melalui agen briling. Branchless karena itu adalah cabang-cabang kita kurangi, tapi kemudian kita share dengan masyarakat dengan menggunakan warung-warung. Itu sekarang sudah ada 1 juta agen briling di Indonesia. Dan kemudian internal bisnis prosesnya, hubungan antara warung dengan BRI kita digitalkan. Tapi hubungan warung dengan nasabahnya itu konvensional. Itulah yang kita lakukan. Oke, jadi untuk tantangan jangka panjang lebih ke bisnis digital, di mana BRI ini juga ternyata fokus kepada industri ini. Mengingat kondisi saat ini sudah sangat marak bisnis digital yang mana perbankan juga merupakan salah satu perusahaan yang harus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekosistem ini. Dan menurut saya pribadi, apabila BRI mampu untuk memaksimalkan bisnis ini, maka fee base-nya bisa berdampak positif di mana bisa mendatangkan banyak penghasilan tambahan dari fee base income. Dan hal itu juga tentu diharapkan oleh semua pemegang sahamnya, di mana akan berdampak positif terhadap pencapaian laba. Dan kita juga harus mempertimbangkan, apabila bisnis digital ini semakin besar, maka bisa cukup mengurangi biaya operasional perusahaan. Dalam hal ini, semakin sedikitnya untuk bisnis yang dilakukan secara manual, sehingga dapat menekan biaya operasionalnya. Tapi di sisi yang lain, BRI juga mampu untuk memaksimalkan teknologi agar bisa meningkatkan fee-based income dari berbagai sumber yang bisa mereka hasilkan. Nah, nanti kalau sudah fully digital, ya tinggal kita digitalkan aja semuanya. Itu strateginya untuk merespon tantangan jangka panjang. Saya kira ini sudah komplit ya, cara kita merespon. Artinya kita tidak lengah, kita baca perubahan bukan hanya di digitalnya, perubahan sosialnya pun kita pelajari. Dan kemudian tantangan berikutnya karena digitalisasi ini, maka kalau dulu main di mikro saja itu cukup, karena semua uang bisa muter di situ. Tapi sekarang karena orang berjejaring, maka hubungan antar segmen itu menjadi semakin lancar. Dari mikro ke consumer, dari mikro ke small, dari small ke medium, dari medium ke corporate, itu sangat lancar. Oleh karena itu tantangannya adalah
tidak bisa lagi kita berbisnis di satu segmen. Maka kemudian kita harus berbisnis di semua segmen, dari mikro sampai korporat, dari korporat sampai mikro. Hanya porsinya yang harus kita jaga. Karena BRI ini memang bank UMKM, tetap portofolio terbesarnya adalah di UMKM. Tetapi tidak boleh terpisah, harus connect yang kita sebut ekosistem. Oke, kita bahas terkait apa yang dipaparkan oleh Pak Sunarso ini. Seperti yang kamu ketahui tadi bahwa BRI ini memiliki satu ekosistem penyaluran kredit yang cukup baik. Karena mereka memiliki banyak segmen, yaitu mikro, consumer, small, medium, dan corporate. Seperti yang tadi dikatakan bahwa memang BRI ini fokus ke industri mikro. Itu terbukti dengan komposisi kredit yang terbesar adalah segmen mikro dengan nominal sekitar 48,1% pada Q2 atau semester 1 tahun 2023, dan pada tahun 2024 di semester 1-nya terjadi penurunan untuk industri di sektor mikro. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sunarso tadi, di mana BRI ini tidak boleh hanya fokus di mikro saja, meskipun itu merupakan komposisi atau porsi terbesarnya. Mereka juga harus mengembangkan industri yang lain atau segmen yang lain, baik itu consumer, small, medium, dan corporate. Dan kita bisa lihat di sini bahwa ada satu industri yang digarap oleh BRI, yaitu segmen corporate-nya, di mana mengalami peningkatan dari 15,5% menjadi 18% untuk komposisi per Juni tahun 2024 ini. Kita lanjut. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemungkinan ini juga menjawab pertanyaan berikutnya, namun mungkin Bapak ada yang ingin ditambahkan. Ada Pak Sabdo Panggiring menanyakan, saya lihat NPL BRI sekarang masih cukup tinggi. Respon terhadap hal tersebut bagaimana ya? Strategi BRI untuk memperbaiki kualitas kredit seperti apa, Pak? Baik, ini yang saya katakan. Karena memang BRI main di UMKM, portofolionya lebih dari 80% di UMKM. Dan dampak dari pandemi itu sebenarnya belum selesai untuk terutama di kredit mikro. Jadi sebenarnya kredit-kredit yang jatuh menjadi NPL itu adalah terutama di mikro. Itu adalah dampak daripada pandemi yang belum selesai. Makanya waktu pandemi, kemudian tahun 2021, laba kita itu sudah naik 30 triliun. 2022, laba kita 51 triliun. 2023, laba kita naik menjadi 60 triliun. Sebenarnya kita membukukan laba sebesar itu sebenarnya masih. Oke, sampai di situ dulu. Kita akan lihat terkait pemaparan terkait historical laba BRI. Ini merupakan histori data laba BRI, di mana pada tahun 2020 labanya 18,6, naik menjadi 30,7 di tahun 2021, naik menjadi 51,4 di tahun 2022, dan naik menjadi 60,4 di tahun 2023. Nah, selanjutnya kamu dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Pak Sunarso terkait laba BRI. Bisa lebih tinggi lagi. Mungkin realnya laba kita mungkin bisa 80 sampai 90 triliun. Tapi karena kita sudah melihat risiko ini, risiko pemburukan kualitas kredit di mikro pasca pandemi, maka kemudian tidak kita buku laba, kita jadikan cadangan. Oke, ini yang menarik. Ternyata laba BRI sebenarnya bisa lebih tinggi lagi dari 60 triliun rupiah. Kamu tentu tidak menyangka terkait hal ini kan? Kenapa laba BRI hanya 60 triliun, padahal seharusnya bisa lebih? Jawabannya seperti yang sudah disampaikan tadi, karena BRI melakukan pencadangan dengan nominal yang signifikan, sehingga hal itu berpengaruh terhadap berkurangnya laba yang mereka catatkan. Agar kamu lebih jelas, mari saya tunjukkan data berikut ini. Ini merupakan data beban penyisihan kerugian penurunan nilai untuk 3 bank besar di Indonesia, yaitu BRI, BCA, dan Mandiri. Kamu bisa lihat, untuk nominal beban penyisihan BRI berjumlah 21,3 triliun, BCA hanya 1,4, dan Mandiri hanya 7 triliun rupiah. Itu artinya BRI melakukan pencadangan dengan nominal yang sangat signifikan. Sebagai informasi, data ini merupakan data laporan keuangan terupdate saat video ini dibuat, sehingga kamu harus sesuaikan lagi saat kamu menonton video ini. Nah, kembali lagi terkait pembahasan beban penyisihan kerugian ini. Dengan data ini kamu bisa lihat bahwa beban penyisihan yang dibukukan BRI berjumlah 21,3. Jika dibandingkan dengan BCA dan Mandiri, angka ini tentu sangat signifikan. Inilah yang menyebabkan kenapa laba BRI tidak bisa tumbuh dengan lebih besar lagi jika dibandingkan dengan BCA, dengan Mandiri, dan lain-lain. Karena BRI ini membukukan pencadangan yang signifikan. Sehingga secara logika, sebenarnya kita bisa berpikir bahwa untuk pendapatan yang dicapai oleh perusahaan sebenarnya masih sangat signifikan dan labanya sebenarnya masih bisa tumbuh lebih besar lagi.
tapi karena mereka mengantisipasi risiko, bahkan antisipasi ini sudah dilakukan sejak pandemi, mengingat dampak pandemi ini untuk bagian ekonomi belum pulih sepenuhnya, maka BRI melakukan pencadangan dengan nominal yang signifikan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian labanya. Tapi meskipun telah melakukan hal ini pada tahun 2023 barusan, BRI masih mampu mencetak laba 60 triliun, yang mana seharusnya bisa lebih tinggi lagi. Bukankah ini merupakan satu hal yang fantastis, khususnya bagi pemegang saham yang sudah memegang saham BRI ini? Karena mereka ternyata mampu untuk mencetak laba yang jauh lebih besar lagi. Itulah yang kemudian sekarang meskipun NPL-nya naik, aman karena sudah kita cadangkan. Terbukti tahun lalu kita hapus buku 32 triliun, ya nggak masalah karena sudah kita cadangkan sebelumnya. Ini yang luar biasa di mana BRI menghapus buku kredit sebanyak 32 triliun. Apakah kamu pernah mendengar perusahaan atau bank yang menghapus bukukan kredit dengan nominal sebesar ini? Ini merupakan salah satu hal yang luar biasa karena tidak semua saham memiliki ketahanan untuk menghapus bukukan kreditnya sebesar 32 triliun. Meskipun begitu, kita tentu berharap ke depannya BRI mampu meningkatkan kualitas kreditnya sehingga tidak sebanyak ini lagi kredit yang dihapus buku. Tapi dengan peristiwa ini sebenarnya kita juga tahu bahwa BRI ini punya ketahanan yang sangat luar biasa terkait bisnis operasionalnya. Tapi bahwa fakta memang di segmen UMKM ini memang melemah. Terjadi banyak pemburukan-pemburukan. Dan itulah yang kemudian kita tangani. Caranya gimana? Kita tumbuh secara selektif. Risk acceptance kriterianya kita perbaiki dan kita lebih pertajam dan kita lebih perketat di situ. Kemudian yang sudah tidak bisa diselamatkan, kemudian kita hapus buku dan kemudian kita tagih menjadi recovery. Selanjutnya, pertumbuhan di mana? Oh, karena ternyata demand untuk tumbuh di mikro itu melemah, maka kita masih melihat opportunity untuk tumbuh di corporate. Maka kita juga tumbuh di corporate dengan sangat hati-hati dan selektif, dan sifatnya adalah sementara. Oke, saya mau tunjukkan datanya lagi kepada kamu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa perusahaan ini atau BRI tumbuh hati-hati di segmen mikronya, tapi mereka juga bisa mengembangkan bisnisnya untuk mengambil porsi di bisnis corporate, di mana hal itu terbukti dengan komposisi corporate yang mengalami peningkatan pada Q2 atau semester 1 tahun 2024. Seperti tadi yang saya katakan, untuk komposisi di mikronya memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, tapi masih tumbuh secara nominal. Sedangkan untuk segmen korporasinya, secara nominal dan komposisinya terjadi peningkatan. Itu artinya BRI ini mencoba untuk mengembangkan segmen yang lain selain mikro, yaitu korporasi. Meskipun ini hanya bersifat sementara berdasarkan informasi yang disampaikan oleh direktur utamanya. Kita lanjutkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengkompensasi slowing down pertumbuhan di mikro, kita kompensasi tumbuh di corporate. Tapi corporate seperti apa? Corporate yang punya linkage, corporate yang punya value chain sampai ke mikro. Karena memang ke depan, seperti yang saya sampaikan tadi, karena digitalisasi tidak bisa main di satu segmen saja. Semua segmen harus dijahit dengan digitalisasi. Itulah konsepnya. Maka kemudian bank seperti BRI yang fokus di UMKM, tetap fokusnya portofolionya akan besar di UMKM. Tetapi tidak bisa lagi UMKM sendiri. Tetap kita akan berhubungan dengan segmen corporate, segmen consumer, yang menengah dengan kecil harus nyambung, yang kecil dengan mikro harus nyambung, yang mikro dengan ultra mikro harus nyambung. Itulah yang kita sebut ekosistem. Jadi begitu cara kita tetap tumbuh, kemudian tetap untuk mengatasi pemburukan di kualitas kredit yang kita sebut NPL itu. Saya yakin 1 tahun akan selesai masalah ini, karena ini yang memicu perubahan-perubahan secara mendasar juga di internal. Karena pasarnya memang seperti itu. Demikian. Oke, berdasarkan informasi yang tadi disampaikan bahwa BRI yakin 1 tahun masalah NPL ini akan bisa terselesaikan. Dan kita tunggu saja realitanya seperti apa. Mudah-mudahan memang seperti itu. Bahkan jika boleh bisa lebih cepat lagi dibandingkan 1 tahun untuk menyelesaikan masalah NPL ini. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini seputar dividen, karena pertanyaannya mirip dari Pak Gustiawan Godi dan juga pertanyaan dari Bapak Adrianus Ivan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Kalau dari Pak Gustiawan menanyakan, dengan kondisi makroekonomi seperti yang sudah Bapak jelaskan, apakah BRI masih bisa memberikan dividen interim ke depannya? Kemudian dari Bapak Adrianus mengatakan, apakah rasio dividennya akan meningkat atau sebaliknya? Kira-kira pertimbangannya seperti apa? Silakan Pak. Baik, sebenarnya situasi hari ini
sudah kita prediksi dari tahun 2020 ketika kita pertama kali keserang COVID. Ya, itu dulu. Nah, kamu tentu sangat tertarik dengan pembahasan untuk dividen ini. Dan ingat baik-baik apa yang dikatakan oleh Pak Sunarso, di mana kondisi saat ini di tahun 2024 sudah diprediksi sekitar 4 tahun yang lalu saat terjadi COVID dan adanya resesi ekonomi. Kita bahwa risiko-risiko yang terjadi hari ini bukannya tidak terkalkulasi, sudah sangat terkalkulasi dengan baik dari tahun 2020 ketika kita kena pandemi. Apa yang kita lakukan? Maka pertama kita harus memastikan ada sumber pertumbuhan baru, ya, sumber pertumbuhan baru. Maka kita di tahun 2021 kita memastikan kita membentuk holding ultramikro. Karena pembentukan holding ultramikro itu ternyata secara governance ada satu cara yang duduk governannya, itu adalah dengan melakukan right issue. Dan dengan right issue itu kita sadar bahwa waktu itu APBN tidak berpartisipasi di dalam right issue, maka APBN mengimbrengkan Pegadaian dan PNM ke dalam grup BRI yang kita sebut holding ultramikro ini. Dampaknya apa? Kita dapat akses masuknya modal baru dari investor non-pemerintah, yaitu terutama investor asing. Maka ketambahan modal kita 41 triliun dari situ. Dampaknya apa? Modal kita sekarang jadi sangat kuat, di mana CAR-nya 25%, 25,1%. Oke, sampai di situ dulu saya mau bahas sekilas. Ini merupakan apa yang dikatakan oleh Direktur Utama tadi, di mana pada tahun 2021 terjadi lonjakan modal yang sangat signifikan untuk Bank BRI ini. Kamu bisa lihat untuk total ekuitasnya dari yang awalnya 199 naik menjadi 291 berdasarkan data yang ada ini. Itu artinya dari tahun 2020 ke tahun 2021 karena adanya pembentukan ultramikro maka menyebabkan modal perusahaan bertambah dengan signifikan sehingga membuat modal perusahaan semakin kuat lagi dibandingkan pada saat pandemi sebelumnya. Dan hal ini tentu akan menguntungkan BRI karena secara kualitas modal mereka memiliki jumlah yang sangat luar biasa. Dan apakah dampaknya? Kita lihat untuk pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Sedangkan untuk mengcover risiko, sebutlah kita comply dengan Basel III dan kemudian kita butuh CAR itu paling 17,5. Jadi kita punya ruang untuk tumbuh dari sisi kapital. Tinggal kita nyari likuiditasnya. Kalau kita asumsikan setiap tahun itu hanya mengkonsumsi kapital 2%, maka saya yakin bahwa sampai 5 tahun ke depan, berapapun laba BRI itu memang layak dibagi dalam bentuk dividen. Oke, sampai di situ dulu. Kamu bisa lihat untuk data ini. Bagi kamu yang belum tahu, CAR merupakan salah satu aspek rasio keuangan di bisnis perbankan, yaitu untuk mengetahui seberapa baik bank dalam menutupi kerugian bisnis dengan modal yang mereka miliki. Jika sebuah bank memiliki rasio CAR yang kecil dari ketentuan Bank Indonesia, maka investor harus waspada karena risiko likuiditas atau kebangkrutan akan semakin besar. Rasio CAR adalah rasio keuangan yang sangat fundamental dan dapat menjadi fondasi bagi sebuah bank. Jika fondasi kokoh, maka rasio keruntuhan lebih kecil. Jadi rasio CAR ini bertujuan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menutupi kerugian bisnis dengan modal yang mereka miliki. Itu artinya kita fokus kepada angka modal yang mereka miliki. Untuk BRI, jumlah modalnya bertambah signifikan dibandingkan tahun 2020 jika melihat data tahun 2021, 2022, dan 2023. Itulah merupakan alasan yang dikatakan oleh Pak Sunarso tadi. Dan dengan jumlah modal yang sangat besar ini, maka secara ketahanan CAR, BRI memiliki jumlah yang sangat kokoh. Sehingga BRI ini bisa memanfaatkan kelebihan modal yang mereka miliki atau pencapaian laba di tahun tersebut untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Kita lihat lagi penjelasan lebih detailnya. Tinggal sekarang otoritas menyetujui apa tidak, gitu. Kalau misalnya disuruh bagi dividen, ya saya katakan berapapun laba BRI layak untuk dibagi dalam bentuk dividen. Karena ingat apa yang dikatakan oleh Pak Sunarso, berapapun laba BRI itu bisa dibagi sebagai dividen, tergantung dari otoritasnya tersendiri, apakah mereka memperbolehkan atau tidak. Nah buat apa? Ditahan, karena kita nggak butuh lagi modal. Tambahan modal, karena untuk tumbuh modal kita cukup kuat. Kemudian kepastian sumber pertumbuhan baru ada dari holding ultramikro. Kalau kita mau go smaller, itu seperti itu. Jadi kemudian tidak ada isu tentang permodalan, maka kemudian NPL pun kita sudah anggarkan dari pendapatan, maka kemudian modal kita cukup, maka buat apa kita menumpuk laba kalau nggak dibagi dalam bentuk dividen?
Ini yang menarik, tentunya bisa membuat pemegang saham senang karena BRI merupakan salah satu saham yang sangat konsisten membagi dividen, di mana mereka juga ingin agar pemegang sahamnya memperoleh dividen yang besar setiap tahunnya. Dan ini tentu menggembirakan oleh para pemegang sahamnya. Tinggal aturannya yang kita harus ikuti. Pasti nanti otoritas melihat, oh kira-kira modalmu cukup nggak kalau mengambil risiko. Saya yakin dengan CAR 25%, otoritas akan setuju. Karena apa? Modalmu lebih dari cukup, gitu. Terus kemudian berapa rasionya? Saya katakan pasti tinggi, gitu. Tinggal sekarang interim bagaimana? Nah, interim ini juga tergantung otoritas. Kalau otoritas membolehkan bagi dividen tiap triwulan, ya kita laksanakan. Saya ulangi lagi, kalau otoritas, ya otoritas itu artinya mungkin dari Kementerian BUMN, mungkin dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan, mungkin juga dari OJK. Kalau mengizinkan kita bayar dividen tiap triwulan, kita lakukan. Karena apa? Lebih baik bagi kita untuk nyicil dividen daripada break sekaligus gitu. Tapi bahwa dividen payout rasionya tinggi, itu harus hukumnya. Wow, ini merupakan satu statement yang sangat mengejutkan, di mana BRI berkomitmen untuk membagi dividen dengan payout ratio yang besar. Bahkan jika diizinkan oleh otoritas, BRI juga bisa membagi dividen setiap triwulan atau setiap 3 bulanan. Tapi tentu saja itu merupakan kebijakan dari perusahaan dan harus mendapat perizinan dari otoritas. Tapi secara intinya kamu bisa lihat bahwa BRI ini sangat concern terkait dividen karena modal mereka sudah sangat kuat dan mereka juga punya sumber pendapatan yang baru. Sehingga mereka juga ingin mensejahterakan para pemegang sahamnya dengan membagi dividen dengan nominal yang besar. Dan jika ternyata laba BRI bisa tumbuh di tahun 2024, itu berarti jumlah dividen yang akan dibagikan bisa berpotensi semakin besar lagi. Dan kita tunggu saja untuk realitanya seperti apa saat pengumuman dividen nanti, entah itu dividen interim ataupun dividen finalnya. Karena apa? Nanti modal kita kegedean gitu. Jadi saya ulangi lagi, kalau dividen payout ratio tinggi itu adalah harus. Tapi bagaimana cara membayarnya? Apakah langsung sekaligus ataukah dicicil dalam bentuk interim, itu subjek to persetujuan dari otoritas. Demikian. Oke, ini merupakan histori pembagian dividen BRI sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Tentu kamu sudah tahu bahwa dividen ini berasal dari laba yang dicapai. Sehingga apabila laba BRI semakin besar, seharusnya dividen yang dibagikan juga semakin besar. Kita tunggu saja terkait kebijakan untuk pengumuman dividen di tahun 2025 nanti seperti apa. Mungkin saja akan ada dividen interim yang dibagikan seperti beberapa tahun sebelumnya, tapi kita harus tunggu untuk kepastiannya saat dilakukannya RUPS. Dan kita bisa juga menunggu kepastiannya terkait kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dan tentunya mendapat izin dari otoritas yang bersangkutan. Kita tunggu saja, mudah-mudahan BRI ini tetap menjadi saham yang merupakan salah satu saham favorit bagi investor, khususnya mereka yang mengejar dividen untuk saham-saham bagus, saham-saham besar, kinerja besar, dan memiliki laba yang sangat signifikan tapi konsisten membagi dividen dengan payout ratio yang menarik. Oke, itu merupakan sekilas pembahasan tentang saham BRI ini, yang mana saya mengambil topik berdasarkan pembahasan dari Public Expose tahun 2024. Intinya, saya juga tidak mengatakan bahwa BRI sangat baik di tahun 2024. Tapi saya juga tidak berkata bahwa kinerja BRI jelek di tahun ini. Karena secara keseluruhan, perusahaan ini masih mampu menghasilkan pertumbuhan laba dengan nilai yang sangat besar. Dengan kata lain, tentu ada harapan di tahun 2025 nanti, nilai dividen per share BRI bisa lebih tinggi dibanding tahun ini. Tentunya apabila perusahaan membagi dividen dengan payout ratio yang sama. Jadi kita tunggu saja sepak terjang BRI hingga akhir tahun 2024. Jika kamu tertarik, silahkan atur strategi untuk beli bertahap di harga yang menurutmu masuk akal. Tapi jika kamu tidak tertarik, sebaiknya jangan beli karena bisa bikin psikologimu jadi kacau. Tentu saja seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Damung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.